dan mulut ini. Yang pertama, rendahnya kesadaran, di mana banyaknya masyarakat belum menyadari pentingnya kesehatan gigi. Kemudian adanya kurangnya minat. Sebagian masyarakat kurang tertarik untuk melakukan kegiatan kesehatan gigi dan mulut ini. Selanjutnya adanya keterbatasan sarana fasilitas edukasi, di mana hal ini mengurangi aktivitas kita dalam menjalankan program. Selanjutnya, minimnya tenaga kesehatan, jumlah tenaga yang belum mencukupi. Dan yang terakhir ada kebiasaan lama yang sulit berubah, serta perubahan yang membutuhkan waktu. Dampak dari pemberdayaan masyarakat ini meliputi yang pertama penyuluhan kesehatan, pelatihan praktik perawatan gigi, pembentukan kader kesehatan, program berbasis sekolah dan lingkungan, serta kampanye kesehatan. Selanjutnya ada strategi edukasi dan promosi kesehatan dalam pemberdayaan masyarakat pada kesehatan gigi dan mulut ini, di mana edukasi kesehatan gigi dan mulut merupakan proses pemberian informasi, pemahaman, serta keterampilan kepada masyarakat agar mampu menjaga kesehatan rongga mulut secara mandiri. Promosi kesehatan merupakan upaya sistematis untuk mempengaruhi individu dan kelompok agar mau dan mampu menerapkan perilaku sehat melalui berbagai strategi komunikasi, kebijakan, serta dukungan dari lingkungan. Di mana tujuan dari edukasi dan promosi kesehatan gigi dan mulut ini, yang pertama ada meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan gigi dan mulut, membentuk sikap positif terhadap perawatan gigi, mengembangkan keterampilan dalam menjaga kebersihan gigi rongga mulut, mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih sehat, serta meningkatkan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi. Beberapa prinsip edukasi dan promosi kesehatan. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, di mana hal ini disesuaikan dengan kondisi, tingkat pendidikan, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kedua, ada partisipatif, di mana masyarakat dilibatkan secara aktif dalam kegiatan edukasi. Ketiga, berkesinambungan, yaitu edukasi dilakukan secara terus-menerus agar adanya perubahan perilaku dapat bertahan lama. Keempat, ada dapat mudah dipahami, di mana bahasa dan media yang digunakan harus secara sederhana dan jelas. Dan yang terakhir ada berbasis budaya lokal, di mana strategi disesuaikan dengan kebiasaan serta nilai masyarakat setempat. Strategi edukasi dalam kesehatan gigi dan mulut. Yang pertama ada seperti penyuluhan tatap muka, di mana penyuluhan ini dilakukan secara langsung melalui ceramah dan diskusi. Kelebihannya adalah adanya interaksi langsung antar petugas dan masyarakat. Yang kedua ada pendidikan kelompok, di mana terjadinya edukasi yang dilakukan secara kelompok kecil agar lebih efektif. Metode ini memudahkan diskusi dan pertukaran pengalaman. Selanjutnya ada demonstrasi dan praktek langsung. Metode ini menekankan pada pembelajaran melalui praktik. Peserta dapat langsung mempelajari teknik dan menyikat gigi yang baik dan benar. Selanjutnya ada konseling individu, di mana konseling individu ini dilakukan untuk memberikan bimbingan sesuai dengan kondisi masing-masing individu. Metode ini cocok untuk masyarakat dengan risiko tinggi. Selanjutnya yang terakhir ada edukasi berbasis sekolah, di mana sekolah menjadi tempat strategis dalam membentuk kebiasaan sehat. Edukasi dilakukan melalui UKGS dan kegiatan ekstrakurikuler. Kerjasama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat. Yang pertama ada pengertiannya, yaitu kerjasama lintas sektor merupakan bentuk kolaborasi antara pihak dari sektor yang berbeda, baik sektor kesehatan maupun non-kesehatan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, kerjasama lintas sektor melibatkan tenaga kesehatan, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dunia usaha, serta tokoh masyarakat untuk bersama merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi program kesehatan.
Tujuan dari kerjasama lintas sektor dalam pemberdayaan masyarakat ini, yang pertama, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan, memperkuat dukungan terhadap program kesehatan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan, serta mewujudkan pembangunan kesehatan yang berkelanjutan. Beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama lintas sektor ini. Yang pertama ada sektor kesehatan, di mana hal ini meliputi puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, dan tenaga medis, di mana perannya adalah sebagai rencana program, pemberi pelayanan, serta pengawas kualitas kesehatan. Selanjutnya ada sektor pendidik, di mana hal ini meliputi sekolah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan non-formal. Hal ini berperan untuk menanamkan perilaku hidup sehat sejak dini. Selanjutnya dari sektor pemerintah, hal ini meliputi pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten, di mana hal ini berperan untuk menyediakan kebijakan, dana, serta fasilitas. Selanjutnya adanya organisasi masyarakat dan SLM, di mana meliputi PKK, Karang Taruna, dan organisasi sosial yang berperan sebagai pergerakan partisipasi masyarakat. Selanjutnya dunia usaha dan swasta. Hal ini meliputi perusahaan dan pelaku usaha, di mana berperan untuk mendukung melalui program CSR. Selanjutnya ada tokoh agama dan tokoh adat. Hal ini yang berperan sebagai penuntun dari masyarakat. Selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama lintas sektor. Yang pertama ada perencanaan bersama, yaitu semua pihak yang terlibat dalam penyusunan program. Pelaksanaan terpadu, yaitu kegiatan dilaksanakan secara bersama. Pembiayaan bersama, yaitu pendanaan berasal dari berbagai sumber. Untuk pertukaran informasinya, yaitu berbagai data dan laporan kegiatan. Dan terakhir ada monitoring dan evaluasi bersama, yaitu evaluasi yang dilakukan secara kolaboratif. Di sini ada contoh implementasi kerjasama lintas sektor. Yang pertama ada program UKGS yang melibatkan puskesmas, sekolah, dan dinas kesehatan serta orang tua. Yang diharapkan hasilnya yaitu kebiasaan menjaga kebersihan gigi siswa menjadi meningkat. Selanjutnya ada program Desa Sehat yang melibatkan desa, kader, dan puskesmas. Contohnya sebagai desa menyediakan fasilitas cuci mulut. Selanjutnya ada bakti sosial kesehatan gigi, yaitu melibatkan kampus, organisasi profesi, dan swasta, yaitu seperti pengobatan gigi gratis. Selanjutnya ada kampanye digital kesehatan, yaitu melibatkan mahasiswa, influencer lokal, dan dinas kesehatan, seperti edukasi di media sosial. Selanjutnya ada upaya meningkatkan kerjasama lintas sektor, yaitu untuk memperkuat kerjasama yang akan kita lakukan. Untuk pemberdayaan masyarakat ini, bidang kesehatan gigi dan mulut merupakan upaya strategis untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat agar mampu menjaga kesehatan gigi dan mulut secara mandiri dan berkelanjutan. Melalui pemberdayaan ini, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan kesehatan, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga dan meningkatkan kesehatan. Dengan demikian, upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut melalui pemberdayaan masyarakat memerlukan pendekatan yang terpadu, berkesinambungan, dan didukung oleh berbagai pihak. Baiklah, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Saya kembalikan kepada moderator. Salah dan janggal saya mohon maaf. Baiklah, terima kasih kepada Febri Yolanda telah membacakan hasil presentasi dari kelompok 1. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau memberi saran atau memberi sharing, silakan. Atau ada pengalaman boleh. Kak Reksi, Kak. Kepada Kak Reksi, Kak Hikmah. Kepada Kak Reski, Kak, persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indika, saya dari kelompok 3B. Saya tanyakan, Siapa namanya? Reksi Indika, Bu, RPLB. Dari kelompok 3, Bu. 3B. Yang ingin saya tanyakan, berapa kali efektifnya kita melakukan pemberdayaan mengenai kesehatan gigi dan mulut pada kelompok masyarakat, sampai kelompok masyarakat itu dapat merubah perilakunya mengenai kesehatan gigi dan mulut atau timbul kemandiriannya sehingga dapat menolong dirinya sendiri, keluarga dan masyarakat. Karena yang paling sulit bagi kita adalah merubah perilaku seseorang. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Rizky Endika. Kami persilakan kepada Ibu Tiara. Ada yang bertanya? Perkenalkan, saya Tiara Pratiwi dari kelas RPLA. Saya ingin bertanya, Kak, tadi kan ada menjelaskan tentang pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama antar lintas sektor. Di situ menyebutkan bahwa dunia usaha dan swasta bisa berperan dalam mendukung melalui program CSR. Jadi bentuk dukungan seperti apa yang dimaksud dalam memberikan yang diberikan melalui program CSR tersebut. Terima kasih. Terima kasih kepada Tiara Pratiwi. Adakah teman-teman yang lain yang ingin bertanya? Jika tidak ada, kami akan menjawab dua pertanyaan kepada teman-teman kelompok 1. Adakah yang ingin menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kita? Dipersilakan. Baik, saya Farah Safila Azhari dari kelompok 1B ingin menjawab pertanyaan dari Kak Reski. Berapa kali efektifnya kita melakukan pemberdayaan masyarakat untuk mengubah perilaku kesehatan gigi dan mulut di masyarakat? Efektifnya pemberdayaan masyarakat yang efektif dilakukan minimal 3 kali. Namun hasil yang lebih optimal dicapai dengan 4-5 kali kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan. Jika hanya dilakukan 1 kali, biasanya hanya meningkatkan pengetahuan, belum tentu mengubah perilaku. Perubahan perilaku yang menetap memerlukan pengulangan, pendampingan, dan keterlibatan aktif masyarakat. Mungkin segitu jawabannya. Bisa diterima, Kak Reski? Izin menambahkan, Kak. Baik, saya Febrialanda Putri dari kelas 2 dari kelompok 2 izin menambahkan jawaban dari Kak Farah, yaitu berapa kali aktivitasnya kita melakukan pemberdayaan masyarakat hingga perilakunya berubah. Yaitu sebenarnya itu tidak ada angkanya. Nah, namun secara umum gambaran realitasnya itu 3 kali sampai 6 kali, yaitu dalam rentan waktu 3 sampai 12 bulan. Biasanya menunjukkan perubahan perilaku dengan catatan, yaitu yang pertama sasaran kita itu paham dengan soal kesehatan gigi dan mulut kita yang kita berikan. Selanjutnya sadar dan peduli, yaitu merasa penting buat dirinya sendiri. Selanjutnya mau mencoba, yaitu mulai menyikat gigi dengan benar, mengurangi gula, serta menjaga kesehatan gigi dan mulut secara baik yang telah kita kasih tahu. Kemudian terjadinya terbiasa, yaitu menjadi rutinitas bagi sasaran kita, dan bisa menjadi mood, yaitu kayak menular ke orang lain. Jadi itu menjadi pertahanan bagi komunitas yang kita kasih penyuluhan atau edukasi, di mana mungkin pertemuan awal masih terbilang pada tahap hanya tahu sebelum menjadi kebiasaan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya tambahkan, Kak Reksi. Kepada Kak Reksi, gimana, puas dengan jawaban yang kami berikan?
Bagaimana dengan Kak Reski Endika? Apakah sudah puas dengan jawaban dari kelompok kami? Maaf Kak, suaranya nggak ada. Terima kasih jawabannya. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya nggak kedengaran. Jaringan kayaknya Bu, udah keras Bu. Ya udah puas ya jawabannya Bu. Jelas. Ya jelas Bu. Oke. Ada pertanyaan Terima kasih. selanjutnya. Terima kasih kepada Kak Reski. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Tiara Pratiwi tentang bentuk dukungan apa yang dari bentuk CSR tadi. Nah, CSR itu kan adalah CSR itu tadi kan adalah dunia usaha dan swasta. Tadi meliputi perusahaan dan pelaku usaha, perannya adalah mendukung melalui program CSR. Nah, itu seperti bantuan-bantuan dari UMKM, Kak. Seperti bantuan modal usaha untuk UMKM atau koperasi, terus hibah kelompok usaha, seperti memberikan modal awal bagi kelompok usaha ibu rumah tangga. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin ditambahkan atau bagaimana dengan Kak Tiara Pratiwi? Apakah puas dengan jawaban kami? Saya Cici Maulida izin menambahkan Kak. Jadi di dunia usaha dan pihak swasta seperti perusahaan, toko, pabrik atau pengusaha lainnya itu ikut membantu program kesehatan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan tetapi juga peduli pada lingkungan sekitarnya. Contohnya itu seperti misalkan ada sebuah pabrik di suatu daerah yaitu ikut menyumbang alat kebersihan gigi di sekolah. Kemudian ada toko-toko alat kesehatan yaitu memberi diskon khusus untuk warga atau ikut menyumbang perlengkapan kesehatan gigi ke posyandu. Gitu. Terima kasih Cici. Sama-sama Kak. Terima kasih kepada Kak Tiara. Saya akan membuka pertanyaan kembali kepada Kak Dika Amalia. Kami persilahkan. Terima kasih. Saya Dika Amalia dari kelompok 1 RPLA. Menanggapi lanjutan dari pertanyaan yang barusan, apakah dalam pemberdayaan masyarakat itu bisa kita libatkan sponsor seperti Unilever? Kan sekarang marak-maraknya itu Unilever itu di boykot. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2B tentang sponsor seperti itu? Apakah diterima atau ditolak? Karena kan perusahaan yang besar yang biasanya menyumbang untuk pemberdayaan masyarakat itu Unilever biasanya dalam kegiatan gigi dia akan memberikan dukungan berupa pasta gigi, sikat gigi, kemudian nanti dikasihnya souvenir berupa sabun, pokoknya semuanya merek dia. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Dika Amalia. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Jika tidak ada, kami akan menanggapi dari pertanyaan dari Kak Dika Amalia kepada rekan-rekan kelompok 1B. Ada yang ingin menjawab tanggapan dari Kak Dika Amalia? Kami persilakan. Oh, baik, saya Febrianda Putri izin menanggapi
ingin izin menjawab pertanyaan dari Kak Dika Amalia. Mungkin saya hanya bisa menanggapi sedikit. Menurut saya ini nih kan termasuk donasi sikat gigi dan pasta gigi. Hal ini termasuk pada sarana dan prasarana penyediaan dalam pemberdayaan masyarakat. Menurut saya dalam artian pemberdayaan masyarakat masih bisa diterima, soalnya karena Unilever ini dia sering bersponsor besar dalam beberapa event atau sebagai sebagai sponsor gitu, Kak. Menurut saya masih bisa diterima. Mungkin dalam artian dikutipnya itu boykot, mungkin ada teman-teman yang lain bisa menjelaskan. Izin menambahkan, untuk tadi kan kata Febri Yolanda kita menerima. Nah, kita tidak mengambil dari sisi karena dia di boykotnya. Kita mengambil dari itu adalah manfaat untuk bagi masyarakat, kondisi sosialnya bakal berkembang, serta prinsip dari etika kegiatan tersebut. Terima kasih. Bagaimana? Berarti kalau kita terima, berarti kita juga ikut sebagai sponsornya dia, berarti kita juga ikut mendukungnya dia. Kalau gimana ya, kalau di tempat saya, itu Unilever itu pendukung salah satu sponsor untuk mendukung acara kegiatan Bulan Kesehatan Gigi Nasional BKGN. Tapi itu tetap diberikan, tetapi kita tidak ada berbicara apa-apa. Maksudnya kita kasih aja, tapi kita tidak mengajak. Jadi itu bagaimana? Berarti kita secara tidak langsung sudah ikut berpartisipasi terhadap Unilever. Mungkin dikembalikan kepada pribadi kita masing-masing lagi ya. Iya Kak, menurut Ola Kak, kan ini kan kita bicaranya tentang pemberdayaan masyarakat. Ini termasuk sarana dan prasarana yang diberikan Unilever melalui donasi sikat gigi dan pasta gigi yang dilakukannya Kak. Jadi untuk sisi boikotnya itu mungkin kita lihatnya dari pemberdayaan masyarakat yang dimana kita lihat dalam bentuk donasinya aja Kak. Mungkin ada teman-teman yang ingin lebih meluruskan. Sedikit menambahkan Kak, mungkin secara kan itu perusahaan yang sedang diboykot ya Kak. Secara etika dan sosial penyelenggaraan program itu kita harus hati-hati. Mungkin nanti bisa menimbulkan penolakan dari masyarakat, bisa mengurangi kepercayaan atau bisa membuat program tidak didukung oleh warga. Tapi kita tidak bergantung pada satu perusahaan saja. Bisa itu melalui dari hal yang lain seperti UMKM lokal atau yang lainnya. Bagaimana dengan Kak Dika Amalia? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Dika Amalia. Untuk rekan-rekan yang lain, apakah ada yang ingin disampaikan, ditanyakan, atau saran? Boleh untuk kelompok 1B. Izin. Terima kasih. Izin sedikit menanggapi kelompok 1B. Iya, Bu. Mengenai sponsor tadi, biasanya apapun bentuknya, entah Unilever, entah apa, terlepas dari diboket atau tidak, tapi biasanya kalau untuk sponsor nih mereka maunya yang event-eventnya besar. Kayak dikata tadi dari kota mungkin bisa, mungkin Bulan Kesehatan Gigi Nasional. Kalau kita di daerah kayaknya kita memang sulit memakai sponsor yang seperti itu karena kondisi daerah kita, wilayah kita atau penduduk kita atau mungkin kegiatan kita mungkin belum berbentuk nasional atau bagaimana. Mungkin itu saja tambahannya. Makasih kelompok 1. Terima kasih kepada Ibu Nawati telah memberikan bantuan jawaban. Izin menambahkan Untuk Nikma. rekan-rekan yang lain, apakah ada Nikma. ini? Halo. Izin menambahkan Nikma.
Assalamualaikum. ditanyakan. Assalamualaikum. Bentar ya, Ustaz. Izin menambahkan Nikma. Waalaikumsalam. Iya Ibu, silakan Ibu Ina. Ya, menurut kami begini, tergantung masyarakatnya sendiri. Kan ada sebagian masyarakat memang fanatik terhadap boikot-boikot seperti itu. Jadi kita lihat dulu masyarakat yang mana yang mau kita kasih dana-dana atau dukungan dari sponsor seperti itu. Kalau memang masyarakatnya menerima, kita boleh pakai. Tapi kalau memang masyarakatnya tidak menerima, ya nanti akhirnya program kita nggak bisa jalan juga. Ya tergantung penerimaan masyarakat itu sendiri. Kalaupun itu tidak ada, seperti di daerah-daerah masih banyak perusahaan lain seperti kalau di tempat kami adanya PT-PT. Maaf Ibu, putus Ibu suaranya. Kalaupun tidak ada dari Putus suaranya nggak jelas, Ibu. Oh ya Bu. Kalaupun tidak ada bantuan dari, ada Bu, dengar Bu? Udah jelas Bu? Dengar, tapi putus-putus suaranya. Kalaupun tidak ada dari Unilever, seperti kita di daerah-daerah, masih banyak perusahaan yang mau membantu karena mereka itu memang menyediakan dana untuk CSR itu untuk kesehatan. Contohnya adanya PT atau pabrik-pabrik yang ada di daerah kita, mungkin itu bisa kita manfaatkan kalaupun tidak ada dari perusahaan-perusahaan yang diboikot itu. Ya, itu kembali lagi kepada masyarakatnya mau menerima yang dari boikot perusahaan yang diboikot itu atau tidak. Mungkin itu saja tambahan dari kami Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Yurna telah memberikan tanggapan. Iya Ibu. Yurna Ningsih Bu. Kepada rekan-rekan yang lain, apakah ada lagi? Jika tidak ada lagi yang ingin memberi pertanyaan, saran, atau masukan-masukan, sekian dari presentasi dari kelompok 1B. Jika terdapat 1B apa 2B? Kelompok 1 Ibu. 1. Iya Bu. RPLB. Oke. Kepada jika ada salah kata perkataan dari kelompok kami mohon dimaafkan. Kepada Ibu Ainun, kami berharap ada masukan terhadap kelompok 1B. Terima kasih Ibu. Ya. Ya. Ya mungkin agak gelap sedikit juga Ibu di kamar. Kondisi Ibu mungkin juga tidak sesehat dulu. Makanya Ibu juga nggak aktif di kantor juga enggak. Lebih banyak beraktif di rumah nih ya. Jadi makanya kemarin juga dalam kondisi saat hubungi kondisinya juga nggak sehat pun masih keras kakinya. Ya mohon maaf kalau kita dalam kurang untuk berkomunikasi di saat pembelajaran ya. Mungkin tadi kelompok 1 mungkin waktu presentasi perlu seperti makalahnya yang langsung ditampilkan gitu kan. Solusi-solusinya sudah diberikan daripada apa yang dipresentasikan. Mungkin itu hasil presentasinya ya. Tanya kalau itu kan hanya kalau ambil singkat saja. Itu seperti berarti nanti untuk selamanya sarafnya udah mati gitu? Mati sarafnya yang bagian dalam gigi itu aja. Luarnya enggak. Berarti yang bagian dalam sama-sama saya kan lebih hanya di pendidikan. Kalau pengalaman dalam hal kegiatan, mungkin ibu-ibu lah yang banyak karena kegiatannya lebih banyak di puskesmas, ya.
dalam hal misalnya tadi seperti pendanaan itu kan lebih banyak dalam hal program di puskesmas lah lebih banyak untuk ya. Kalau saya ini kan lebih hanya ilmu yang dapat diberikan ya. Kita sudah mempresentasikan hari ini 2 kelompok ya, kelompok 2A tadi sudah hampir kita bilang dalam presentasinya ya tidak terlalu banyak yang ditampilkan ya, mungkin hanya diambil per poinnya saja dari makalahnya ya. Kita sudah cukup untuk memberikan apresiasinya dalam kelompok A, San, dan kelompok 1B ya untuk hari ini ya. Mungkin besok kita bisa lanjut mungkin di jam yang sama atau di jam, kalau di jam pembelajaran pagi saya mungkin untuk kesehatan saya mungkin agak ini ya. Jadi kalau bisa misalnya kosong seperti tadi jam 12 kita coba di jam 12 itu. Kalau enggak ya di jam 4 gitu. Untuk hari Jumat mungkin enggak bisa karena hari Jumat saya berobat kembali. Hari Jumat saya ada ke rumah sakit untuk kemo lagi. Ya lebih dan kurang juga saya mohon maaf atas waktu dan ilmu mungkin yang saya juga tidak berpengalaman seperti ibu-ibu yang bekerjanya di puskesmas. Ya. Ini lebih banyak dari daerah ya? Bu, banyak ya, Bu. Ya, Bu. Nah, itulah makanya tadi Ibu pas muncul wajahnya nggak kenal ini. Ini terus ya lebih gimana ini juga nggak kenal juga. Kenal lah Bu. Enggak, maksudnya kalau yang seperti di Banda Aceh mungkin kenal gitu kan. Tadi ini banyak dari daerah. Kami dari Sumatera Barat, Bu. Iya, itulah. Kuliah lagi apa mau? Ada Sumatera Barat. Serius ya? Nggak ada. Jadi kayak mana kalau misalnya mau izin aku? Ini siapa nih? Kak Risma yang bimbingan itu, saya. Bu. Hah? Kak Risma itu Bu barusan yang dari Medan, Bu. Iya Bu, saya dari Tarutung Bu, dari rumah sakit Tarutung Bu, dari Taput Bu, izin Bu. Oh dari Tarutung, oh iya. Ini ada yang bimbingan saya dari Medan ya. Siapa? Bimbingan saya dari Medan, siapa? Rika? Izin Bu, Rosa Bu. Rosa. Iya, Rosa ya. Iya Bu, Rosa dan Kak Sri Rezeki Bu. Sri Rezeki yang terkait dengan judulnya mengenai APD. Rosa Bu. Rosa. Iya Bu. Rosa yang ngomong ini orangnya? Iya Bu. Iya Bu. Mungkin itu terkait dengan itu kita bisa langsung di sini aja sedikit. Permasalahannya apa? Gitu. Tentang kepatuhan tenaga kesehatan gigi menggunakan APD di wilayah puskesmas, Bu. Mengambil berapa wilayah puskesmas tuh? Kalau wilayah puskesmas kan? Kalau wilayah kan terkait dengan itu tenaganya atau yang diambil kan tenaga kesehatannya. Iya, Bu. Tenaga kesehatan gigi dan mulutnya, Bu. Iya, tapi kenapa di wilayah puskesmas? Kurang tahu saya. Ya, gimana kurang tahu? Maksudnya, jadi masalahnya nggak kelihatan itu apa yang mau di kepatuhan tenaga kesehatan, oke, kan? Kepatuhan tenaga kesehatan wilayah puskesmas, tenaga kesehatan giginya atau tenaga kesehatan keseluruhannya itu yang menjadi penyangkut. Karena Di judulnya hubungan pengetahuan tenaga kesehatan gigi terhadap penggunaan APD Bu di wilayah puskesmas. Nah, tenaga kesehatan gigi. Iya Bu.
Berapa orang? Kayaknya untuk difokuskan ke perawat gigi dan dokter gigi di puskesmasnya, Bu. Kepatuhannya dalam menggunakan APD itu juga harus dilihat apa permasalahannya. Apakah memang nggak patuh penggunaannya di puskesmas itu harus dilihat. Saya belum melihat itu dampak dari masalahnya, ya. Mau nanti diperbaiki, kalau lanjut aja ke bab berikutnya nggak masalah. Baik, Bu. Kalau bisa nanti waktu ke bab-bab berikutnya kamu buat dalam bentuk mau kita konsul secara miss call gitu boleh juga, ya. Jadi mau dipresentasikan lewat Zoom boleh juga. Ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Satu lagi si Rizka itu ya belum tahu apa judulnya Rizka. Oke, untuk ini kita bisa sudahi untuk hari ini. Kita tutup. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih atas semua doanya. Terima kasih, Bu. Semoga cepat sembuh, Ibu. Ambil tadi ya Bapak Ibu, terima Bukan kasih. absen ya lah. Udah diambil sama Kak Hikmah, Kak. Kasih, Dek Hikmah.